Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tak lupa selalu kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai anugerah nikmat kepada kita setiap hari, setiap saat, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dapat menjalankan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa sholawat dan salam semoga ditampakkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita melanjutkan membahas surat Yasin kemarin sampai ayat 11. Nanti kita sampai berapa ayat lah sebentar ya. Kita ingatkan ulang kembali dengan ayat 11-nya. Innama tundiru manit taba'a dzikra wa khasya rahmana bil ghaib fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Ini peringatan ini firman Allah ini menegaskan ya. Innama tundiru manit taba'a dzikra wa khasya rahmana bil ghaib fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Jadi sesungguhnya engkau hanya dapat memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan. Nah, ini kan ayat kemarin ada yang jelaskan bahwa sawaun alaihim angdartahum amlam tundirum la yu'minun tuh. Bahwa orang itu kalau memang sudah tidak bisa diperingatkan walaupun kayak apapun, diingatkan maupun tidak diingatkan ya tetap aja sama. Itu gampangan itu ayat yang kemarin wasawaun. Jadi gampangan itu kuping panci lah gitu kan. Enggak dengerin, enggak digubris ya kan. Terus ditegaskan dalam ayat 11 ini bahwa sesungguhnya engkau Muhammad hanya dapat memberi peringatan kepada orang-orang yang mau menerima peringatan. Nah ini Bapak-bapak kita renungin, mau menerima peringatan. Sekarang kita lihat dalam kenyataan kehidupan ini. Kadang-kadang kan orang itu mau dengerin tapi nggak mau menerima. Mau dengerin tapi nggak mau menerima. Tapi masih mending mau dengerin, kadang-kadang dengerin aja udah gitu loh. Karena apa? Orang itu kalau diingatkan, saya pernah inget waktu itu, saya nggak mau ngaji sama Pak Legiman katanya. Kenapa? Nanti kalau tahu kesalahannya jadi kebongkar. Saya belum siap, saya nggak berani, saya belum bisa berbuat semal baik. Lalu bagaimana seperti itu? Jadi nggak mau ditegur istilahnya. Maka di sini terus siapa yang mau menerima peringatan itu? Hanya orang yang takut kepada yang tidak kelihatan gimana gitu. Pada yang gaib. Jadi sekarang bapak-bapak misalnya ditanyain Tuhanmu siapa? Allah. Kalau doa kepada siapa? Allah. Benarkah Anda takut kepada Allah? Katanya iya, tapi prakteknya tidak. Kalau dalam ucapannya, dalam omongannya memang iya takut sama Allah, tapi prakteknya tidak. Kenapa? Ya sekarang buktinya saja banyak sekali ya manusia seperti itu. Meninggalkan sholat itu berarti kan nggak takut sama Allah. Membuat kebohongan itu berarti kan juga nggak takut sama Allah. Bahkan bisa mengadu domba, bisa memfitnah dan sebagainya. Berbuat yang culas atau bagaimana, nggak ketahuan ini dah saya berbohong nggak apa-apa, itu berarti kan dia bukan
bukan takut kepada Allah tapi takut kepada orang. Jadi di sini takut kepada yang tidak kelihatan. Coba kalau bapak pada kita renungin, kalau mau berbuat yang tidak baik atau meninggalkan perintah, kalau bapak merasa takut kepada yang nggak kelihatan itu pasti nggak akan berani berbuat. Tapi karena merasa nggak takut kepada yang nggak kelihatan, ya akhirnya tenang-tenang saja, tenang-tenang saja. Terus sekarang ini kepada Nabi Muhammad itu sekarang juga sebutannya udah gaib, Pak. Sebutannya sudah gaib. Kenapa? Nabi Muhammad sekarang udah nggak kelihatan di dunia. Wah, tapi saya kan mimpi ketemu. Lah mimpi ketemu kan mimpi itu bentuk mimpi itu kan bukan nyata. Ya bentuk mimpi itu bukan nyata, itu termasuk gaib. Jadi percaya kepada yang gaib, takut kepada yang gaib. Tapi bukan yang sekarang diartikan salah arti. Sekarang yang gaib ditakutin itu karena katanya ada pocong, katanya ada gendruwo, katanya ada kuntilanak. Itu takutnya ke situ, bukan takut kepada Tuhannya. Yang dimaksud di sini gaib adalah kepada Allah, bukan kepada yang seperti itu. Ya. Kalau seperti itu, makhluk gaib, bukan yang gaib. Ya. Makhluk dengan yang gaib itu lain. Kalau yang gaib itu hanya Allah, tadi kalau makhluk gaib itu ya ciptaan Allah yang nggak kelihatan kasat mata manusia. Terus berilah kabar kepada mereka yang takut, ya, yang takut kepada Allah walaupun tidak melihatnya. Berilah kabar gembira akan ampunan dan juga pahala yang mulia. Jadi ayat 11 ini saya ulangi karena sangat penting sekali ini. Jadi kita harus ingat, kita sering baca Yasin, sering bahkan sampai hafal kali ayat ini sampai hafal, tapi berbuatnya kita masih melanggar ayat ini. Contohnya kita pengen memiliki haknya orang lain, nggak takut kepada Allah tapi takut kepada manusia. Itu berarti nggak memahami ayat ini. Kan banyak sekali. Kalau sekarang ya ini mohon maaf ya, kalau disebutin misalnya di daerah sini ini saya melihat hal seperti itu banyak sekali. Ya. Daerah sini banyak sekali melihat hal seperti itu. Jadi orang pada takut kepada sesuatu tapi tidak takut kepada Rohnya, kepada Tuhannya. Bahkan mengagul-agulkan sesuatu tapi tidak mengagul-agulkan Tuhannya. Nah, ini termasuk di sini nih. Kalau kita memang benar-benar sebagai orang yang beriman, maka kita pasti menjadi orang yang mau diperingatkan. Itu tandanya seperti itu, Pak. Jadi ayat ini menyebutkan kita itu menjadi orang yang menerima diperingatkan. Dan juga tapi bukan menerima diperingatkan terus kita itu masa bodoh apa adanya juga enggak, tapi peringatan itu yang jelas peringatan yang ada aturannya, ada perintahnya, ada dasarnya. Jadi kita mau diperingatkan dan kita takut kepada yang gaib. Yang gaib di sini adalah maksudnya adalah Allah, bukan kok hantu, ya bukan hantu. Setelah itu, walaupun kita tidak melihatnya, saya untuk ujian waktu ngaji itu ujiannya ini tentang gaib ini, Pak. Ujiannya sepele tapi nggak lulus. Saya waktu itu 10 orang dikasih semuanya itu permen satu-satu. Ini ujiannya gitu, tentang memahami yang gaib ini. Dikasih satu-satu, suruh nyembunyiin. Oleh guru saya itu suruh nyembunyiin. Nah, terus disuruh nyembunyiin tapi tidak dibilangin orang yang tahu. Pokoknya sembunyikan di mana saja. Jangan ada orang yang tahu. Pokoknya bukan orang yang tahu. Jangan sampai ada yang tahu. Kalau ada orang yang tahu masih bisa kita ngelak ya. Iya. Jangan sampai ada yang tahu. Sembunyikan di mana saja, terserah. Jangan sampai ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Kalau kira sendiri kan pasti tahu teman-teman.
Wah semuanya itu lari-lari. Belum paham juga ya. Nggak paham maksudnya itu. Gua sembunyikan di mana? Waduh yang lari ngalor ada yang gitu loh. Pokoknya sembunyi nggak ada. Sampai nggak ada orang pokoknya tesep ngono. Ah, terus dites temennya suruh nyari ya nggak ketemu. Nah, setelah itu selesai pada itu ujian saya itu sehari Pak hanya gitu tuh. Jadi suruh jembunyiin sampai sore itu baru diberitahu. Nggak langsung diberitahu. Jadi setelah itu sorenya diberitahu. Lah kamu semua itu gimana sih? Katanya percaya kepada Tuhan. Lah kamu sampai gendeng sampai gila ini nggak akan bisa nyembunyiin sampai tidak ada yang tahu. Nah itu, jadi berarti kamu tidak paham kepada yang disebut gaib, tidak paham kepada rohmu. Dimanapun kamu sembunyikan pasti Allah itu tahu. Lah kan nggak ada orang yang tahu. Lah kan saya nyampaikannya bukan orang yang nyampe. Bisa bilangin jangan sampai ada yang tahu. Nah ini maksudnya pemahaman dari masalah gaib. Wah itu benar-benar saya, yuk baru memahami oh ternyata memang kita itu selalu kepahaman ketauhidannya masih lemah. Nah ini ayat 11 itu menegaskan seperti itu. Jadi marilah bapak-bapak kita itu jangan, walaupun kita menerima peringatan itu belum sanggup menjalani, gampangane. Misalnya diperingatkan kamu jangan begini, tapi kita memang belum sanggup menjalani, jangan sampai kita itu menolak. Jangan sampai kita itu membantah. Karena apa? Mungkin kalau kita itu berjalan semuanya itu belum akan sanggup menjalankan peringatan, menjalankan perintah semuanya itu nggak akan sanggup kita itu. Contohnya misalnya kayak puasa sunat, sholat sunat, memang dia yuk sholat sunat, kita nggak boleh nolak, tapi mungkin kita belum sanggup jalan. Nah seperti itu. Kamu jangan berbohong, jangan nolak. Kita memang harus tidak berbohong, tapi mungkin suatu saat kita nggak sengaja berbohong. Itu kan seperti itu, pasti kita itu ada dalam hidup itu pasti ada bohong. Nah tapi jangan, kalau diingatkan hal seperti itu jangan sampai lu aja ngomong doang ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Ayat berikutnya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah di sini ayat ini, sungguh kami telah menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah ini Pak, kita tegaskan lagi, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang mati. Makanya kita diperingatkan agar kita itu mencari kehidupan di akhirat nanti, karena memang hidup setelah mati itu ada. Udah ditegaskan di sini. Sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan, itu maksudnya Allah. Kenapa kok pakai sebutan kami? Karena maksudnya apa? Karena jadi di sini ini adalah kekuasaan Allah. Kalau secara sorofnya, kalau saya jelaskan secara sorof, saya kurang paham sorofnya. Tapi yang jelas ini karena sifatnya jamak, sifatnya banyak. Jadi dengan kebesaran Allah. Karena ada kisahnya, nanti manusia dihidupkan itu bukan Allah langsung hidupkan satu-satu, tidak. Maka kami dengan kekuasaannya, ada istilah dengan air kehidupan gitu. Jadi diturunkan air kehidupan, gampangnya kayak air hujan surat. Jadi manusia yang mati itu langsung hidup kembali, bangun kembali. Jadi kayak benih Pak. Manusia itu kan sekarang mati semuanya, yang mati itu dari sekarang kita udah lihat yang mati di kuburan itu. Pak, kalau Bapak gali ya yang ada masih ada tulangnya, ya ada yang masih ada kepalanya, tapi juga kadang-kadang ada yang habis. Ada yang utuh. Tapi kalau dicari semuanya nggak akan ya habis Pak. Ada yang ketinggal sampai busuk, tulangnya busuk. Ada satu tulang yang nggak akan hilang. Itu tulang kalau di sini ada tulang dekat tulang ekor kecil. Ya itu sebutannya tulang apa, kalau kurang paham. Itu nanti itu yang akan berkembang.
Jadi ada tulang dan itu sangat lembut sekali, kadang-kadang nyaru dengan tanah, nggak akan dicari, agak sulit ya. Itu sampai hari kiamat nggak hilang, tapi kecil sekali, mungkin sebesar kedelai. Itu yang nggak habis. Nah, dari sini tadi dihidupkan, maka disebut kamilah yang menghidupkan. Jadi kami itu karena Allah dengan menggunakan kekuasaannya, bukan Allah menghidupkan satu-satu klik, bukan satu klik itu. Walaupun sebenarnya Allah ya sanggup menghidupkan satu-satu, tapi Allah dengan kekuasaannya menghidupkannya. Kayak mematikan itu kan maka sebutnya kamilah yang mematikan. Karena apa? Allah tidak berbuat langsung mematikan kepada manusia, tapi mengutus malaikat Israel. Itu maka disebut kamilah. Tapi Israel nggak akan berjalan kalau bukan karena perintah Allah. Itu makanya di situ. Kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka. Jadi bapak-bapak, semua yang kita lakukan di dunia ini tercatat dengan rapi, timbul bekas-bekas. Maka di sini apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Bapak itu kemana-mana pasti nginjek tanah. Kalau nggak nginjek tanah pasti nyenggol sesuatu. Kalau nggak pasti bertempuran dengan angin. Itu pasti. Nah itu semuanya itu akan menjadi bekas-bekas tanda-tanda untuk menjadi saksi. Dan bekas-bekas tanda-tanda itu akan dikumpulkan dalam suatu buku yang disebut kitab. Ya, kitab yang jelas, yaitu di Lauhul Mahfuz. Jadi bapak-bapak, dari kita lahir cenger, mungkin dari dalam kandungan sampai lahir, setelah lahir sampai mati lagi, itu kita semuanya dicatat, tercatat. Apakah mencatatnya otomatis? Otomatis, Pak. Maka disebut kamilah di sini karena Allah sudah membuat alatnya, Allah sudah membuat rangkumannya, apa? Desainnya. Jadi bapak megang seperti ini sudah kecap ke ya sekarang kan ada model kayak HP, CCTV, itu aja bisa mendata, ya. CCTV bisa mendata nanti dibuka kapan. Lah apalagi kok hanya kekuasaan Allah, lebih dari itu semua. Komputer kita tekan tombol ini akan keluar ini, keluar ini, sama kita. Kalau Allah sudah menekan tombol kaitan dengan kehidupannya legiman, channel legiman, tek, ya semua yang dilakukan legiman itu nanti akan muncul. Dan seperti itu, ibaratnya seperti itu kalau ibarat komputer. Jadi semuanya tercatat dengan rapi, Pak. Nggak ada yang tidak tercatat. Termasuk bapak sholat Jumat, termasuk bapak tidur, termasuk bapak sholat wajib, termasuk bapak sedekah, termasuk bapak berbuat apa saja pokoknya dari. Bahkan termasuk mandi pun akan kedata di situ. Jadi kita itu tidak bisa tersembunyi dari pendataan Allah. Dan bekas-bekasnya, kalau selain dicatat masih ada bekas-bekas sebagai data. Kayak bapak mandi itu bekasnya kan air pas ngenain bapak, itu nanti juga akan menjadi saksi. Bapak makan, yang dimakan itu nanti akan jadi saksi. Walaupun ibarat sekarang kita makan wujudnya telur, nanti keluarnya bentuk berubah, tapi pada hakikatnya telur dan bentuk itu kan hanya perubahan wujud, tapi pada hakikatnya adalah suatu zat yang menjadi saksi. Itu seperti itu. Nah dari sini menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan, maka kita jangan sampai menjadi orang yang tidak mau diperingatkan. Karena apapun yang kita lakukan akan tercatat di Lauhul Mahfuz. Maka disinilah nanti akan sebagai bukti untuk menghitung amal baik dan amal buruk manusia. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, suatu penduduk atau suatu negeri, ketika utusan-utusan
datang kepada mereka. Ini saya jelaskan secara singkat aja sampai ayat yang pasnya. Arsalna ilaihi musnaini faqadabuma fa'ajazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan ketiga, maka ketiganya utusan itu pun berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Ini sampai ini aja terakhir ayat 15. Qalu ma antum illa basarum misluna wa ma anzala rahmanu min sayyin in antum illa takdzibun. Mereka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanyalah manusia-manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu pun kepadamu kecuali kamu hanya pendusta. Ini sampai ini dulu. Jadi ini saya tegaskan 3 ayat ini, sebenarnya kalau dijelaskan secara rinci ya lebih panjang. Jadi Pak, ini gambarnya dari ayat 13 sampai 15 ini kisahnya begini. Allah itu menurunkan utusan. Utusan itu ya nabi. Tapi di sini yang dimaksud di sini pemberi pemperingat. Kalau nabi utusannya malaikat. Kalau manusia utusannya nabi. Nah, karena sekarang nggak ada nabi, utusannya adalah para pewaris nabi. Tapi utusan sekarang bukan rasul. Ini jangan salah paham. Kalau utusan yang utamanya adalah nabi dan rasul yang membawa kitab. Nah, kalau sekarang itu utusan Allah itu bukan nabi dan rasul, tapi orang pewarisnya rasul, tapi kitabnya tetap sama. Tapi bukan rasul sekarang itu utusannya, istilahnya bukan utusan lagi sebutannya. Jadi orang yang mewarisi, orang yang mewarisi ilmunya, yang membawa utusan. Tapi itu sebagai wakil juga, sebagai wakil pemberi utusan. Nah, itu datang satu negeri itu, satu kaum datang. Pertama mengingatkan, sembahlah Allah. Satu orang itu oleh kaumnya dizalimin, bahkan mungkin sampai dibunuh. Ini dijelaskan di sini sampai dibunuh. Kemudian Allah utus lagi berikutnya, oleh kaumnya dizalimin, dibunuh lagi. Kemudian diutus lagi sampai ketiga kalinya. Nah, yang ketiga kalinya itu nggak dibunuh tapi diejek. Ejekannya gimana? Kamu itu juga hanya manusia seperti saya. Dan orang yang ngomong itu percaya pada Allah. Allah yang Maha Pemurah nggak akan mengutus kamu dan memberikan kamu seperti apa yang kamu sampaikan. Kamu itu hanya pendusta saja. Katanya begitu. Nah, kalau zaman dulu itu zamanan Nabi. Nah, kalau zaman sekarang itu begini. Allah amin kamu saja kok. Ngingetin saya itu udah lebih tahu agama. Saya sudah lebih tahu ilmunya. Kadang-kadang kan begitu. Padahal yang disampaikan oleh orang pendatang tadi adalah orang yang baru tadi adalah benar-benar yang dibawakan oleh Rasulnya yang ada di kitabnya. Tapi justru karena yang diberitahu itu merasa orangnya pinter, merasa orang lebih tahu, akhirnya mengatakan kamu itu yang orang seperti saya. Allah yang Maha Pemurah nggak ngasih sesuatu kepadamu. Saya aja nggak dikasih kok, apalagi kamu, kan kemana begitu? Iya. Seperti itu kalau zaman sekarang. Itu kalau yang sesama yang memahami tentang agama. Tapi juga sekarang kan ada orang walaupun agamanya nggak ada, tapi tetap ngaku Allah itu kan banyak kan. Allah Tuhannya itu banyak. Kalau dia doa ya Bismillahirrahmanirrahim walaupun kelakuannya kayak apapun. Berarti kan ngaku Allah juga kan. Iya. Warung mau mancing mancing yang judi aja Bismillah biar dapat banyak. Padahal itu ketahuan mancingnya judi. Ya. Mau berbuat bohongin orang aja doa Bismillahirrahmanirrahim, saya mau nyuri semoga aman, kan begitu, pasti doa itu. Nah di sini inilah makanya kaitan dengan ayat ini, semua perbuatan manusia itu dicatat. Setelah dicatat
Allah mengingatkan melalui berbagai utusan, tapi ternyata utusan-utusan itu pada dizalimin bahkan sampai terbunuh. Nah itu menunjukkan apa? Betapa beratnya orang yang membawa hakikat, membawa amanah tentang agama. Jadi makanya orang yang paling berat ujiannya adalah orang yang membawa agama. Bukan orang yang biasa, orang yang membawa agama itu ujiannya berat. Karena apa? Berbuat salah keliru, kalau diam saja ya salah. Namun untuk itu maka orang yang membawa agama itu ujiannya yang paling berat. Nah di sana sampai ayat 15 ini aja intinya, kita agar menjadi orang yang jangan sampai tidak mau menerima peringatan. Dan kita harus sadar apapun yang kita lakukan itu Allah Maha tahu. Dan akan dicatat semua perbuatan kita, dicatat dalam suatu kitab yang tersimpan rapi di Lauhul Mahfuz. Nah, terus jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang menzalimin orang membawa agama. Apalagi sama-sama membawa agama kok saling menzalimin, jangan sampai. Ya, sekarang terjadi kalau sekarang ini ya, ada orang yang mau maju dikit tentang agamanya, orang lain jangan iri. Gimana kok jadi iri? Orang agama yang dibawa sama, ibadahnya sama. Jadi kalau sampai iri berarti kaitannya dengan dunia. Kalau kaitan dengan agama nggak akan iri. Tapi sekarang renungin, mohon maaf ya, kadang-kadang ada ustadz satu dengan ustadz yang lain memang kelihatannya kompak, tapi hatinya gedek, berseberangan. Nah, terus sekarang banyak kan aliran-aliran yang sama-sama yang disembah Allah, sama-sama kitabnya Quran, sama-sama tuntunnya Nabi, tapi kenapa nyalain orang lain, nyalain kelompok lain? Nah ini sebenarnya ayatnya di sini. Padahal sering baca Yasin berulang. Nah di sini nih. Nah sampai ini aja. Jadi kita pahami dari ayat 11 tadi sampai ayat 15. Semoga ada manfaatnya. Amin. Dan semoga menjadi pedoman kita untuk melangkah dalam kehidupan ini supaya tidak terjebur kepada jalan yang tersesat. Cukup sekian, mohon maaf apabila yang saya sampaikan kurang berkenan atau tidak tepat, itu karena memang kelemahan dan keterbatasan saya. Apabila benar, insya Allah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.